Yo, what's up guys, welcome to Daily Screen. Jadi hari ini kita bakal ngobrol yang lagi viral banget di Malaysia, di TikToknya Indonesia juga. Ini terkait dengan film Malaysia yang laku banget di negara mereka dengan jumlah penonton 4 juta penonton lebih gitu ya. Dan ketika dimasukkan ke Indonesia ternyata nggak laku. Nah, akhirnya ini mengundang kemarahan netizen dari Malaysia yang mengatakan bahwa kita Indonesia ini menutup diri, nggak ada balas budinya gitu ya. Sedangkan mereka lagu ataupun film Indonesia itu benar-benar disukai di Malaysia, tapi nggak ada timbal balik lah ke Indonesia gitu ya. Nah, ini agak mengundang komentar dan juga gue secara pribadi gitu untuk mengomentari apa sih masalah dari kenapa film ini nggak laku gitu. Judulnya adalah Sheriff. Ternyata film ini masuk Indonesia. Gue juga nggak tahu ternyata film ini masuk ke Indonesia dan nggak laku gitu. Sedangkan di mereka ini benar-benar kemajuan luar biasa gitu. Dari Indonesia nggak laku gitu. Nah, kita sekarang bakal reaksi dari beberapa netizen di Malaysia yang marah terkait dengan film ini nggak laku di Indonesia dan ya akhirnya melebar ya itu ke karya-karya yang lain gitu ya. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti. Padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek. Tapi melekat di dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni, hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun, kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaiki ia. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka dalam semua hal. Syabas Indonesia. Dan kepada Malaysia, terus sanjung filem dan lagu Indonesia ya. Kita terus bertolak ansur kerana kita berjiwa murni. Repost video ni kalau anda setuju dan jangan lupa follow. Yap, itu tadi tanggapan dari Mas Takib Saker, udah 1,3 juta view ya. Nah, yang terakhir kita bakal tanggapin kayaknya ini salah satu pejabat di Malaysia gitu ya. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita ni bukan sebabnya tak ada kualiti tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di Parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Jadi siapa dah tengok filem Sheriff? Boleh kongsi tak pandangan anda di ruang komen? Yap, itulah tanggapan dari netizen-netizen dari Malaysia. Kurang lebih yang agak gue tangkap dari si ibu-ibu ini tadi bilang bahwa kita itu nggak adil, nggak ada timbal balik gitu. Mereka udah suka dengan film kita, dengan lagu kita, tapi ketika
film Malaysia ke Indonesia kita nggak ada nonton, nggak ada timbal balik, tak aci katanya. Nah itu agak nyelkit ya, karena memang ini kan karya itu nggak bisa dipaksakan, adil nggak adil, no. Ini soalnya hukum alam menurut gue gitu ya. Kalau kualitas film kalian itu bagus, maka pasti bakal ditonton sama Indonesia gitu ya. Nah kemudian juga kan film itu kan karya itu sifatnya subjektif, artinya ada yang suka, ada yang tidak, dan itu sifatnya jauh, general gitu. Jadi nggak bisa disamain. Kalau gue suka film ini, lu harus suka. Enggak kayak gitu. Apalagi konsep-konsep yang review berbayar, bla bla bla, itu nggak bisa mempengaruhi kalian untuk nonton kalau kalian nggak suka gitu ya. Nah, menurut gue adalah dengan serif yang nggak laku di Indonesia, sedangkan di sana laku keras, itu yang pertama adalah kurangnya promosi. Promosi itu perlu banget. Percuma kalian buat film yang sempurnanya 1000% gitu ya. Tapi kalian nggak ngasih tahu ke orang-orang bahwa kalian itu buat film, itu percuma gitu. Jadi setidaknya minimal promosi ya sebulan sebelum dirilis di Indonesia itu harus buat gimmick. Kalian pasti ingat dengan film How to Make Millions Before Grandma Dies, itu ada gimmick organik juga di mana orang buat before after watching film tersebut, ada yang nangis gitu ya. Mungkin awal-awalnya mungkin kayak berbayar, kayak strategi marketing mereka, tapi ujung-ujungnya kan orang organik setelah orang nonton film tersebut ternyata kualitasnya bagus, akhirnya mereka ikut-ikutan buat tren dan nangis, akhirnya organik kan. Tapi di awal itu harus dibumbui dengan promosi juga gitu. Makanya balik-balik gue bilang bahwa influencer ataupun media besar kayak CNN misalnya kayak TV, itu harus dibayar atau setidaknya dikasih tahu bahwa ada film Malaysia yang lagi happening banget nih, kalian harus nonton gitu ya. Jadi itu salah satu aspek penting. Jadi kalau orang bilang bahwa promosi itu nggak terlalu penting, yang penting kualitas, salah banget gitu ya. Setelah promosi, mari kita ngomongin soal kualitas. Apakah serif ini berkualitas? Untuk sebagian orang iya. Untuk kita Indonesia yang nggak kenal aktornya, yang ngelihat dari trailer aja kayak gitu, gradingnya berubah-ubah, terlalu banyak bacot dan jutsunya juga menurut gue gitu. Jadi kayak kurang menarik untuk ditonton. Jadi kita belak-belakan aja, karena serif menurut gue dari trailer aja gue bisa lihat ya, film ini standarnya masih kelas C atau kelas B di Indonesia, karena Indonesia khususnya action kiblatnya udah jauh men. Kiblatnya tuh udah The Raid. The Raid itu keren banget, bahkan jangankan serif men, film-film yang niru-niru The Raid di Indonesia sendiri, karya lokal, itu juga nggak laku di bioskop kita. Bahkan film-film jagoan kayak niru-niru Marvel, DC, jago Indonesia juga nggak laku di Indonesia. Apakah filmnya jelek? Nggak jelek. Justru mereka budget gede, miliaran, dengan action sequence yang cukup menarik. Tapi kan standar kita tuh udah The Raid parah. Jadi susah untuk membuat film kalian yang entah kalian nggak kurang promosi, kualitasnya juga biasa saja untuk laku Indonesia gitu. Gue bukan bilang bahwa perfilman kita lebih tinggi dari Malaysia, enggak. Tapi memang proses di setiap negara kan beda-beda. Kalau proses kita menurut gue pribadi itu udah segini gitu. The Raid bahkan di karya dipuja-puja di seluruh dunia gitu. Bahkan artis-artis yang tergabung di The Raid udah main film luar itu udah banyak banget gitu ya. Sedangkan ujuk-ujuk datang serif, ini kalian harus laku nih, harus nonton serif, itu nggak bisa kayak gitu, karena lagi-lagi selera, dan juga ya kita nggak bisa dipaksakan, nggak bisa ngomong apple to apple soal adil nggak adil. Kalau film kalian jelek, siapa yang mau nonton gitu ya. Untuk film, persaingan film di Indonesia pun itu udah susah. Setiap bulan itu banyak banget judul-judul film baru yang berjejalan mau masuk ke sinema ataupun ke bioskop, ke pawagam Indonesia. Ada beberapa persaingan. Di satu sisi kalian mungkin harus bayar, entah bagaimana. Di satu sisi juga harus pihak bioskop itu pasti ngelihat kualitas. Di hari Rabu itu biasanya perilisan pertama, biasanya di film baru itu ditaruh di teater 4, 5, 6 gitu, di pinggiran yang kecil gitu ya. Ketika orang banyak nonton, itu baru naik ke teater 2, teater 1, teater 3. Nah, itu kayak konsep hukum alam. Jadi kalau film kalian misalnya laku, bakal dinaikin ke teater utama. Jadi di hari Sabtu, Minggu itu bakal boom, pecah, kalian bakal dapat layar yang banyak gitu, bahkan penambahan layar. Tapi kalau film kalian nggak laku nih, di hari Rabu dan juga Kamisnya nggak laku, itu susah. Nggak akan masuk ke teater utama. Teater utama khusus untuk film-film yang laku keras. Jadi ya hukum alam lagi-lagi. Kalau film kalian pengen banyak ditonton ya
harus berkualitas juga dan marketing juga. Jadi gue jadi ingat film Barbie kan marketingnya luar biasa, kualitasnya juga luar biasa, jadi sukses, harus berbarengan gitu ya. Sedangkan Sherif, mohon maaf, standarnya itu masih di sini, sedangkan kita kayak The Raid gitu ya, meskipun memang sutradaranya orang luar juga sebenarnya, tapi lebih banyak kru Indonesia kan. Tapi kalau memang standar kita tuh kalau action tuh udah segini, Malaysia tuh baru segini. Karena gue jarang banget ngelihat film action Malaysia yang keren. Sebutin deh kalau ada film Malaysia yang keren. Gue tahu juga subscriber gue juga banyak orang Malaysia, tapi ini gue ngomong apa adanya. Berhubung memang banyak kalian bilang bahwa Indonesia nggak aci, nggak adil gitu, nggak menghargai film mereka. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah ya hukum alam. Kalau film kalian keren kita bakal tonton. Kecuali review sebelah yang bilang bahwa film Sherif keren, Indonesia kalah jauh. Itu kan gimmick-gimmick marketing yang nggak tahu review dibayar apa enggak. Jadi menurut gue nggak, review kayak gitu sih agak sampah sih menurut gue. Jadi kayak kurang, kalau gue lihat dari trailer aja tuh kurang menarik gitu ya. Bagi gue mungkin nggak menarik, bagi Indonesia nggak menarik, tapi di Malaysia kenapa bisa selaku itu? Karena memang masalah yang diangkat relate. Mungkin belum ada film action di Malaysia yang berani mengungkit tentang kepolisian. Mungkin di sana seperti itu. Sama kayak film Vina, meskipun gue nggak suka ya film Vina gitu, tapi kan jutaan. Tapi ketika dibawa ke Malaysia dengan konsep yang sama, apakah lebih laku daripada di Indonesia? Enggak, tentu aja. Karena memang kejadiannya ada di Indonesia, orang lebih dekat. Kalau tiba-tiba di Malaysia itu mungkin ya nggak akan setinggi yang ada di Indonesia. Gitu pun konsepnya. Jadi ya lagi-lagi kalian harus menerima gitu. Kalau pengen film, lagu kalian juga digemari Indonesia, buat dulu kualitasnya sama gimmick-gimmick marketingnya menurut gua gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain kalau film kalian gak laku, itu salah kalian sendiri. Untuk strategi kalian apa gitu, harus ada gimmick-gimmick lah, harus kemudian juga film kualitasnya gimana. Kalau gue lihat dari trailer aja gue nggak mau nonton. Kalau gue baru lihat dari sini, satu gue nggak kenal dengan cast-nya, dua ceritanya klasik, formulatik, udah sering banget ditonton di film-film Cina. Kemudian juga gradingnya berubah-ubah, gradingnya kayak gitu biasa aja. Jadi gue nggak pengen nonton. Itu salah satu aspek juga yang gue tonton, pengen nonton film adalah dari segi sinematik, dari trailernya, apalagi terlalu banyak bacot dan jutsu kayak tadi, nggak. Menurut gue itu salah satu faktor juga kenapa Sherif gagal di Indonesia sih menurut gue gitu. Harus pedes, tapi kenyataannya memang kayak gitu. Di Indonesia persaingan ketat banget, sorry bos. Untuk film-film Hollywood aja tuh banyak yang rungkan di Indonesia, apalagi ini film non-Hollywood, non-English kayak film-film dari Malaysia atau Thailand. Di Thailand, film Thailand pun yang masuk ke Indonesia itu banyak juga yang gagal. Korea Selatan pun masuk ke Indonesia banyak yang gagal. Baru Exhuma, mungkin baru How to Make Millions Before Grandma Day yang benar-benar naik di beberapa bulan terakhir. Yang lain juga banyak yang rungkan, gue juga merhatiin gitu ya. Sedangkan Malaysia ini memang kurang peminatnya film kalian di Indonesia karena memang belum ada daya tarik yang bagus gitu. Jadi kami tunggu karya dari film Malaysia di Indonesia yang bagus-bagus. Pasti kalau film ini bagus, perilisannya juga pas karena memang di Indonesia kan lagi momennya horor, tiba-tiba dikasih film action di momen sekarang memang agak susah bersaingnya gitu ya. Dan juga orang Indonesia juga lebih milih horor yang memang lagi seru-serunya di Indonesia gitu. Jadi banyak faktor pokoknya. Jadi kami tunggu karya dari film Malaysia selanjutnya. Kalau ada yang menarik pasti kita tonton lah gitu ya. Tapi yang utama adalah marketing, harus lebih prepare, kemudian juga kualitas. Nah, buat teman-teman yang mungkin agak gedek atau mungkin ada beberapa unek-unek yang pengen disampaikan, jangan segan-segan lu tambahkan di kolom komentar di bawah. Karena ini seru banget buat kita obrolin. Kalau ada lanjutan dari tanggapan kalian yang menarik untuk gue bahas lagi video selanjutnya, pasti kita bakal buat part 2 untuk pembahasan ini guys. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan pembahasan kita kali ini. Kalau video ini menarik untuk kalian, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.